Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Weni Adeska dengan NIM 4202027021. Saya dari kelas 4B. Di sini saya akan mempresentasikan perancangan terpadu 1 dengan merancang apartemen. Yang pertama, terdapat studio literatur yang berisikan definisi apartemen, fungsi apartemen, rasio parkir kendaraan di apartemen, karakteristik apartemen, dan standar apartemen. Yang pertama, definisi apartemen. Apartemen itu sendiri adalah bangunan yang memuat beberapa grup hunian yang berupa rumah flat atau mengatasi masalah perumahan akibat kepadatan tingkat hunian dan keterbatasan lahan dengan harga yang terjangkau di perkotaan. Fungsi apartemen sendiri adalah yang utama, yaitu fungsi dominan dalam sebuah apartemen adalah pemukiman. Apartemen mempunyai ruang-ruang yang mewadahi aktivitas-aktivitas penghuni yang berlangsung secara rutin. Jenis aktivitas tersebut antara lain tidur, makan, menerima tamu, berinteraksi sosial, melakukan hobi, bekerja, dan lain-lain. Fungsi pendukung merupakan fungsi-fungsi sekunder yang ditambahkan pada sebuah apartemen untuk mendukung dan menambah kenyamanan berlangsungnya fungsi utama. Dan selanjutnya, fungsi pelengkap merupakan fungsi-fungsi yang diadakan untuk melengkapi berlangsungnya fungsi utama dan fungsi pendukung. Ruang-ruang tersebut misalnya ruang administrasi, ruang cleaning service, dan ruang satpam. Selanjutnya, rasio parkir kendaraan di apartemen. Apartemen yang bagus biasanya memiliki rasio parkir minimum 1/1. Artinya, untuk setiap unit apartemen disediakan setidaknya 1 spot parkir. Rasio parkir unit apartemen tersebut disesuaikan dengan luas lantai yang tersedia. Sedangkan untuk rumah susun, rasio parkirnya berbeda, yakni 1/10. Selanjutnya, karakteristik apartemen memiliki lebih dari 2 lantai dan biasanya bangunan berbentuk vertikal. Dalam satu lantai terdiri dari unit-unit hunian. Fleksibel dalam mencapai pemanfaatan ruang serta maksimal. Efisien, efektif, dan ekonomis, memiliki fasilitas bersama yang belum tentu dimiliki perumahan. Pada umumnya terdapat area komersil pada bangunan atau lingkungan apartemen. Sirkulasi vertikal berupa tangga atau lift, sirkulasi horizontal berupa koridor. Keamanan, ketenangan, dan privasi lebih terjamin. Dan terakhir, untuk di studio literatur terdapat standar apartemen. Luas apartemen bervariasi disesuaikan dengan jumlah kamarnya. Pada umumnya, unit dengan 1 kamar tidur memiliki luas sekitar 25 meter persegi. Unit dengan 2 kamar tidur memiliki luas 30 meter persegi, sedangkan unit dengan 3 kamar tidur memiliki sekitar 85 meter persegi. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus. Studi kasus pertama adalah City Life Apartment yang dirancang oleh Zaha Hadid dengan luasan lahan 38.000 meter persegi, dibangun pada tahun 2013 di Milan. Bangunan ini memiliki elemen arsitektur yang khas, termasuk gerakan berbelok-belok dari balkon melengkung dan profil atap yang memberikan bentuk lembut dan elegan untuk semua penthouse lantai atas. Lengkap dengan teras tertutup yang luas dan juga memiliki bahan fasad panel beton serat dan panel kayu alami. Selanjutnya, di sini terdapat zoning dari rancangan Zaha Hadid tadi, yaitu zoning set plan, denah, dan set plan potongan. Di sini diberi dengan warna, yaitu warna merah privat, orange semi privat, biru publik, semi publik warna hijau, dan servis warna kuning. Studi kasus kedua yaitu 8X on the Park Apartemen yang dirancang oleh GBL Arsitek dengan luasan 33.909 meter persegi, dibangun pada tahun 2021 di
Kanada. Desain bangunan ini membahas beberapa variabel kontekstual, termasuk apartemen, warisan tetangga yang membentuk skala perkotaan dan irama di satu sisi, dan banyak bangunan dengan ketinggian bervariasi yang mencerminkan peningkatan kepada yield tone. Mary Byrne Park menghadirkan zona kontekstual ketiga yang kritis, mewarnakan kedekatan dengan ruang publik. Di sini terdapat zoningnya juga, terdapat zoning set plan, zoning denah apartemen penthouse-nya, dan juga zoning denah apartemen sewanya. Studi kasus ketiga yaitu Liwan Apartemen, yaitu dirancang oleh Christophe Roussel dengan luasan 2070 meter persegi, dibangun pada tahun 2019. Memiliki arsitektur abadi, di mana fasad utama memiliki identitasnya sendiri dan dengan cara yang halus menciptakan komposisi elemen konstruksi yang canggih dan menggunakan bahan buram mentah, kedap suara, dan tahan lama seperti beton ekspos dan kaca. Terdapat zoning set plan, denah, dan juga zoning potongan. Selanjutnya, kita masuk ke studi banding, yaitu di sini studi banding yang pertama yaitu set plan. Dari ketiga studi kasus tadi memiliki kesimpulan yaitu setiap set plan memiliki bentuk yang berbeda-beda. Itu dikarenakan oleh bentuk lahan dan juga dipengaruhi oleh tekstur tanahnya sendiri. Yang kedua yaitu studi banding denah. Disimpulkan setiap denah memiliki bentuk yang berbeda-beda. Itu dikarenakan setiap perancangan memiliki keunikan dan kekhasannya sendiri. Dan selanjutnya eksterior. Dari ketiga eksterior bangunan ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa untuk membuat bangunan terlihat agar lebih menarik, memang harus menonjolkan penampilan eksterior bangunan itu sendiri, agar lebih menarik perhatian setiap orang. Untuk studi banding selanjutnya, yaitu nama ruangan, disimpulkan setiap apartemen memiliki ruang yang berbeda-beda, tetapi juga memiliki ruang yang sama. Antaranya yaitu lobi, pusat kebugaran, ruang makan, dapur, ruang tidur, WC atau kamar mandi, dan juga balkon. Dan juga di studi banding ini memiliki kelebihan dari ketiga studi kasus tadi, yaitu dari kelebihan yang ada pada tiga bangunan tersebut dapat kita simpulkan bahwa setiap bangunan memang harus menonjolkan hal yang menarik agar mendapat perhatian lebih, seperti memiliki interior yang bagus, fasad yang menarik, view yang bagus, dan juga balkon yang luas dan menarik. Selanjutnya yaitu kekurangan. Dari ketiga studi kasus ini memiliki kekurangan yang sama, yaitu memiliki harga yang mahal. Dapat kita simpulkan dari kelebihan yang ada pada bangunan tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa kita dapat menghindari hal yang membuat apartemen itu sendiri mahal, yaitu dengan mengurangi beberapa perabotan atau hal-hal yang membuat bangunan itu mahal. Yang selanjutnya yaitu lokasi tampak. Lokasi tampak berada di Provinsi Kalimantan Barat, yaitu Kota Pontianak, berada di Jalan Tabarani Ahmad, Palima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak. Analisis tapak. 1. Sisi kanan tapak berbatasan dengan gang berdikari 2 dan juga salah satu sekolah menengah, yaitu SMEN 17 Pontianak. Sisi kiri tapak berbatas dengan tempat ibadah, yaitu Masjid Nurjannah. Sisi depan tampak berbatas dengan Jalan Tabarani Ahmad dan perumahan warga. Dan sisi belakang berbatas dengan tempat berobat, yaitu Puskesmas Pal 5. Respon tapak, yaitu luas tapak sebesar 5.827,5 meter persegi.
dengan set berdekatan dengan fasilitas publik, yaitu lokasi berdekatan dengan pusat kesehatan, tempat peribadatan, tempat pendidikan, dan pusat perbelanjaan. Lokasi tampak, di sini terdapat foto sisi depan tampak berbatasan dengan Jalan Tabrani Ahmad dan perumahan warga, dan sisi belakang terdapat tempat perobatan yaitu Puskesmas 45, dan sisi kanan tapak berbatasan dengan Gang Berdikari 2 dan juga salah satu sekolah menengah yaitu SMPN 17 Pontianak. Dan sisi kiri tampak berbatas dengan tempat ibadah yaitu Masjid Nurul Jannah. Di sini untuk GSB lahan sebesar 4,00 dan untuk KDB lahan sebesar 80% dan KLB lahan sebesar 3,2 dengan jumlah lantai yang diizinkan adalah 4 lantai. Kelebihan pada set yaitu set berdekatan dengan fasilitas publik, infrastruktur pada lokasi lengkap, akses untuk menuju lokasi sangat mudah dijangkau, dan lokasi merupakan tempat yang strategis. Baiklah, kita masuk ke analisis. Analisis pertama yaitu matahari, kedua angin, ketiga curah hujan, keempat kebisingan, kelima sirkulasi, keenam piu. Baiklah, untuk keenam analisis dapat kita tarik kesimpulan, yaitu yang pertama yaitu matahari. Untuk mengoptimalkan radiasi matahari, bangunan yang akan dirancang akan menggunakan balkon pada setiap lantai. Fungsi balkon selain untuk memperluas pandang, dia juga mempunyai fungsi lain yaitu berfungsi melindungi ruangan yang berada di bawahnya, dan pengguna balkon ini setiap lantai merasa terlindungi dan balkon dari lantai atas tersebut. Analisis kedua yaitu membuat orientasi bukaan agar udara alami masuk secara optimal ke dalam ruangan. Agar kenyamanan termal tercapai, maka ditambahkan beberapa komponen. Yang ketiga yaitu kebisingan, menggunakan media akustik di bagian dinding untuk meredamkan kebisingan, dan juga memberikan bidang masif sebagai media vertical garden di setiap sisi terluar bangunan, berfungsi untuk mereduksi kebisingan yang mendekat pada sisi bangunan dikarenakan bentuk serta ukuran daun yang tidak beraturan yang mampu mencegah kebisingan secara perlahan. Yang keempat yaitu curah hujan. Di sini saya menggunakan balkon agar bisa menghalang hujan masuk ke dalam bangunan, membuat jalur drainase, dan juga membuat penyerapan vegetasi pada bagian dinding bangunan. Yang kelima yaitu sirkulasi, membuat jalur keluar masuk dengan sisi jalur masuk berada di sebelah kanan dan jalur keluar berada di sebelah kiri, dan juga membuat jalur servis di bagian belakang. Pembedaan jalur keluar ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan pada waktu pergi kerja maupun pulang kerja. Yang keenam yaitu piu, menjadikan bagian piu positif sebagai piu utama karena memiliki pemandangannya lebih luas, mengatur letak dan orientasi bangunan ke arah piu positif agar mendapatkan kenyamanan piu pada dalam bangunan maupun luar bangunan, dan juga untuk entrance piu yang bagus dan banyak diminati akan dibuat fasad yang lebih menarik. Selanjutnya, konsep bangunan. Di sini menerapkan konsep bangunan hijau. Dan konsep yang saya pakai adalah konsep conserving energy. Kriteria pertama dari arsitektur hijau adalah desain bangunan dipastikan mampu beradaptasi dengan lingkungan, bukan mengubah lingkungan yang telah ada. Arsitek
akan memanfaatkan potensi matahari sebagai sumber energi dibandingkan listrik. Selain itu, rumah yang menerapkan konsep ini juga akan memiliki banyak bukaan untuk meminimalkan penggunaan AC. Bangunan hijau juga tidak menggunakan pemanas buatan karena cahaya matahari sudah masuk melalui lubang pegangan. Selanjutnya, karakter material dan warna. Yang pertama, untuk dinding, warna eksterior yang dipilih menggunakan perpaduan warna light gray dan juga soft pink, dan memiliki struktur yang halus. Karakter material, bahan yang digunakan untuk dinding adalah hollow dense concrete block beton berongga setebal 5 cm dan dengan finishing cat. Bahan ini dipilih karena secara termal memiliki nilai insulasi termal yang cukup tinggi sehingga sangat berguna untuk menekan beban aktif yang digunakan untuk pendinginan suhu udara dalam ruangan. Yang selanjutnya yaitu kaca, menggunakan warna ocean blue, dark blue, dan light blue. Memiliki permukaan yang halus. Karakteristik material yaitu jenis kaca yang digunakan adalah jenis kaca low-E dan photovoltaic glass. Dan yang ketiga, lantai. Warna yang dipilih yaitu warna coklat dan krim. Untuk tekstur, memiliki tekstur halus, datar, dan juga kasar datar. Karakteristik material, bahan yang digunakan untuk lantai adalah parket kayu dan juga marmer polos dan juga marmer kasar. Selanjutnya yaitu pertimbangan karakter, pelaku, aktivitas, dan pola aktivitas. Yang pertama yaitu penghuni. Penghuni datang, parkir, masuk, mandi, dan lain-lain, makan, bersantai, istirahat, bangun tidur, makan, bersantai, sarapan, dan pergi lagi. Untuk tamu datang, parkir, masuk, menunggu, bertamu, dan pulang. Dan cleaning service, datang, parkir, masuk, absen, ganti baju, bekerja, pulang. Dan satpam, datang, parkir, masuk, absen, mengecek keadaan, istirahat makan siang, dan pulang. Untuk staf, datang, parkir, masuk, absen, mengurus administrasi, rapat, istirahat, makan siang, dan juga pulang. Selanjutnya yaitu kesimpulan kebutuhan ruang. Kebutuhan ruang hunian yaitu pertama, unit studio, unit 2 bedroom, 3 bedroom, unit sewa, unit penthouse, area tunggu, kamar mandi, dan balkon. Untuk kebutuhan ruang pengelola, di sini terdapat 10, yaitu ruang manajer, sekretaris, resepsionis, ruang manajer keuangan, ruang administrasi, ruang pembayaran, ruang pemasaran, ruang staf, ruang rapat, dan ruang fotokopi. Untuk kebutuhan ruang penunjang ada 12, yaitu lobby, teras, ATM center, coffee shop, restoran, spa, fitness, klinik, playground, minimarket, bakery shop, ruang ganti. Kebutuhan ruang servis terdapat 16 ruang, yaitu ruang security, ruang binatu, ruang laundry spray, ruang bahan bakar, ruang genset, ruang pompa kolam, ruang general tank, ruang panel, ruang sub elektrikal, ruang staf linen, ruang sub sampah, ruang sub plumbing, ruang janitor, ruang cleaning service, dan toilet umum, dan juga ruang CCTV. Untuk besaran ruang, untuk hunian, di sini terdapat ruang apartemen studio, apartemen 2 bedroom, apartemen 3 bedroom, apartemen sewa, apartemen penthouse. Di sini untuk hunian memiliki total besaran ruang yaitu 1945 meter persegi. Selanjutnya, ruang penunjang. Yang pertama yaitu restoran atau kafe, memiliki total besaran yaitu 141,15 meter persegi. Yang kedua, minimarket, memiliki total luasan 319,35 meter persegi. Untuk
ruang kesehatan memiliki luas 61,11 meter persegi. Untuk olahraga, renang memiliki luasan yaitu 36,15 meter persegi. Dan olahraga fitness memiliki total besaran yaitu 124,35 meter persegi. Sedangkan untuk ruang playground memiliki total 300 meter persegi. Jadi untuk keseluruhan ruang penunjang yaitu memiliki total 982,11 meter persegi. Selanjutnya, ruang pengelolaan memiliki total keseluruhan yaitu 660,11 meter persegi. Dan untuk ruang servis memiliki total keseluruhan besaran yaitu 134,4 meter persegi. Jadi, untuk besaran keseluruhan total dari ruang hunian, ruang penunjang, ruang pengelolaan, dan ruang servis memiliki total keseluruhan yaitu 3.886,62 meter persegi. Selanjutnya kita masuk ke bubble ruang. Di sini terdapat lantai dasar dan lantai 1. Untuk lantai dasar yaitu berfungsi sebagai parkiran, memiliki jalur masuk di sebelah kanan yang diberi tanda panah yang berwarna orange, dan juga memiliki jalur keluar umum yang diberi tanda panah berwarna hitam, dan juga untuk jalur keluar servis diberi tanda panah warna hijau. Dan lantai 1 berfungsi sebagai zona pengelolaan. Di sini terdapat zoning ruang yang diberi tanda warna yaitu warna merah sebagai privat, orange sebagai semi privat, biru sebagai publik, hijau semi publik, dan orange dan kuning servis. Dan juga setiap ruang memiliki hubungan tertentu. Di sini ditandakan dengan garis, yaitu garis hitam tebal erat, garis hitam tipis putus-putus berhubungan, dan juga garis tipis lurus tidak berhubungan. Ini untuk lantai 2, lantai 3, dan lantai 4. Memiliki tanda yang sama, yaitu hitam tebal erat, lurus tipis tidak berhubungan, dan juga merah privat, orange semi privat, biru publik, hijau semi publik, dan kuning servis. Ini terdapat lantai 5, lantai 6, dan lantai 7. Dan ini zoning pada bangunan. Yang pertama yaitu lantai dasar, memiliki zona publik di bagian depan sampai belakang, dan juga memiliki bagian servis di tengah-tengah antara bagian publik dan juga di bagian belakang. Untuk lantai 1, publik di bagian depan, privat di bagian kiri dan kanan, dan juga servis di bagian tengah dan belakang. Ini untuk di bagian lantai 2, bagian lantai 4 dan 5, 6 dan 7. Di sini terdapat matrik ruang, yaitu menghubungkan kebutuhan ruang servis, kebutuhan ruang hunian, kebutuhan ruang pengelola, dan juga kebutuhan ruang penunjang. Di sini diberi tanda bulat pool hitam, yaitu hubungan langsung dekat, dan hubungan pool putih, hubungan tidak langsung jauh, dan juga bulat setengah hitam, hubungan tidak langsung dekat. Selanjutnya yaitu rencana teknik persyaratan keandalan bangunan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2006, apartemen umum termasuk dalam 1. Sebagai fungsi hunian berupa bangunan hunian jamak. 2. Klarifikasi A. Kelas 3, yakni fungsi hunian yang umum digunakan sebagai tempat tinggal
lama atau sementara oleh sejumlah orang yang tidak berhubungan. B. Tingkat kekompleksitas tidak sederhana. C. Tingkat resiko bahaya kebakaran tinggi. Dan D. Bangunan bertingkat sedang. Tata bangunan. 1. Peruntukan lokasi tidak bertentangan dengan rencana tata ruang daerah, tidak menggunakan fungsi sarana dan prasarana daerah, dan tetap memperhatikan keserasian bangunan dan lingkungan. 2. Kepadatan dan ketinggian. A. Memenuhi syarat KDB, KLB, dan JLB. B. Jarak bebas belakangan dengan samping minimal 4 meter pada lantai dasar dan atasnya ditambah 0,5 dan jarak bebas lantai di bawahnya. 3. Arsitektur bangunan gedung. A. Dilandasi jika denah berbentuk L, T, dan U. B. Bentuk, tampak, profil, detail, material, maupun warna bangunan harus memenuhi syarat keindahan dan tidak menyimpang dari fungsinya. 4. Sirkulasi dan fasilitas parkir. A. Memberikan elemen pengarah sirkulasi. B. Elemen pedestrian harus berorientasi pada kepentingan pejalan kaki. Dan C. Tidak mengaruhi RTH. 5. Tata ruang. Memiliki vegetasi dengan akar yang tidak destruktif. Memiliki vegetasi dengan daun yang agak lebar. Rencana teknik persyaratan keandalan bangunan. 1. Struktur. Bangunan harus stabil dalam memikul beban. Pondasi yang digunakan merupakan pondasi dalam karena tapak memiliki daya dukung yang jauh di bawah permukaan tanah. Maka sebelumnya harus melakukan verifikasi dengan percobaan pembebanan. 2. Sistem proteksi kebakaran. Dibagi menjadi 2, yaitu proteksi pasif dan juga proteksi aktif. 3. Sistem proteksi petir. 4. Pemasaran kesehatan bangunan. Dibagi menjadi 2, yaitu sistem penghawaan dan juga sistem pencahayaan. Dan 5. Persyaratan sanitasi bangunan. Dibagi menjadi 3, yaitu sistem plumbing, air limpah. Dibagi menjadi 3, yaitu sistem plumbing, terpisah antara air bersih, air kotor, dan air limbah. Air limbah harus melewati proses terlebih dahulu sebelum dibuang ke saluran terbuka. Penyediaan tempat sampah sementara. Selanjutnya yaitu gagasan ide dan gubahan massa bangunan. Di sini untuk masing, pemilihan massa yang dipilih sesuai dengan efektivitas dan daya tampung maksimal set yang dipilih. Dari studi yang saya simpulkan bahwa bentuk persegi panjang lebih efektif dalam memaksimalkan kapasitas. Di samping itu, secara psikologi, persegi panjang bisa memberikan kesan teratur dan tenang. Di sini terdapat gubahan massa. Pemilihan gubahan massa ini dikarenakan untuk merespon beberapa analisis yang sudah dianalisiskan dengan bentuk awal yaitu persegi panjang dan mengalami pengurangan di beberapa bagian yang diberi tanda berwarna merah dan juga berwarna kuning sehingga menjadi bentuk yang sesuai, dan dibuatlah juga ruang yang bagian tengah-tengah untuk memberikan penghawaan dan kelembaban sesuai dengan salah satu analisis yaitu analisis angin. Di sini denah lantai dasar, lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4 dan 5, lantai 6 dan 7, dan juga ini tampak bangunan, terdapat tampak depan, tampak sebelah kiri, tampak sebelah belakang, dan juga tampak sebelah kanan. Dan yang terakhir yaitu tampak eksterior bangunan. Baiklah, itulah tadi presentasi dari saya. Salah dan hilaf saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.